Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Resiko Stunting pada Balita di Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Dan adapun anggota dari kelompok 6 yaitu saya sendiri, Diana Ervina Putri, ada Mufid Zahra, Nisrina Najwa Alia, Hafiz Ahmad, Mela Juliani, Desta Safrianti, Dida Daud Afdilah, Syahida Brilianti, Belvia Agisti, dan Umar Nur Ahmadin. Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang kompleks yang mempengaruhi pembangunan nasional. WHO pada tahun 2015 mencatat bahwa stunting pada anak disebabkan oleh kekurangan gizi dan infeksi berulang. BBLR atau berat badan lahir rendah merupakan indikator status gizi ibu selama kehamilan dan kesehatan bayi saat lahir. Pada tahun 2023 di Jawa Barat, data menunjukkan bahwa adanya hubungan yang sangat erat terhadap kemiskinan dan kurangnya gizi serta layanan kesehatan yang kurang memadai yang meningkatnya kasus stunting. Stunting bukan persoalan individu, tetapi merupakan tantangan sosial yang perlu kita atasi semua. Dengan adanya edukasi gizi dan akses ke layanan masyarakat yang memadai, kita bisa menciptakan generasi bebas stunting. Baik, kemudian adapun tujuan kelompok kami menganalisis mengenai pengaruh tingkat kemiskinan terhadap risiko stunting pada balita di Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Di antaranya, yang pertama untuk mengidentifikasi korelasi antara jumlah balita stunting dan BBLR atau berat badan lahir rendah. Dan yang kedua, untuk mengidentifikasi korelasi antara jumlah balita stunting dan indeks keparahan kemiskinan. Next. Baik, gambar tersebut menunjukkan tabel data yang berisi variabel utama atau peubah yang kelompok kami gunakan. Peubah yang pertama adalah jumlah balita stunting dengan satuannya yaitu banyaknya balita. Peubah kami yang kedua adalah BBLR atau berat badan lahir rendah dengan satuannya yang sama yaitu banyaknya balita. Dan peubah kami yang ketiga adalah keparahan kemiskinan dengan satuan berupa indeks atau poin. Dari ketiga variabel ini, digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara kondisi ekonomi, faktor-faktor kesehatan pada saat bayi lahir, dan juga prevalensi stunting pada balita. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan yang telah kelompok kami kumpulkan. Untuk topik yang pertama yaitu indeks keparahan dan kemiskinan. Sebagian besar data indeks keparahan dan kemiskinan terkonsentrasi pada rentang yang ditunjukkan oleh kotak. Ini berarti bahwa sebagian besar wilayah memiliki tingkat keparahan dan kemiskinan yang masih serupa. Selanjutnya, grafik ini menunjukkan sebaran data jumlah balita stunting. Sebagian besar data terkonsentrasi pada rentan 0,2 hingga 0,4 dengan mayoritas nilai di sekitar angka 0,3 atau 30%. Ini menunjukkan bahwa besar daerah memiliki proporsi balita stunting. Nilai median dari data ini adalah 0,3 yang berarti separuh dari jumlah daerah memiliki proporsi stunting di bawah angka, sedangkan separuhnya berada di atas. Rentan interkuartil ini menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam jumlah balita stunting antar daerah. Terdapat outlier yang terlihat, ini menunjukkan bahwa ada daerah-daerah tertentu dengan proporsi balita stunting yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah lain, sehingga memerlukan perhatian khusus. Boleh lanjut? Baik, yang selanjutnya berat badan lahir rendah atau BBLR. Sebaran data pada BBLR ini terkonsentrasi dalam rentang pada kotak, menunjukkan kesamaan jumlah BBLR di banyak wilayah. Median yang ditandai dengan X menunjukkan rata-rata jumlah pada BBLR tersebut, memberikan gambaran umum kejadian BBLR. Rentang interkuartil atau IQR yang cukup lebar, mencerminkan variasi besar antara wilayah dengan beberapa daerah memiliki angka BBLR yang lebih tinggi atau lebih rendah.
Terdapat adanya outlier atau nilai ekstrim yang ditandai dengan titik data yang berada di luar garis, yaitu wilayah dengan angka BBLR yang sangat tinggi atau rendah dibanding lain sekitar. Selanjutnya yaitu jumlah balita stunting dan indeks keparahan kemiskinan. Grafik di atas menunjukkan hubungan antara jumlah balita stunting dan tingkat keparahan kemiskinan. Garis tren yang naik menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kemiskinan, cenderung semakin banyak balita yang mengalami stunting. Titik-titik data tersebar artinya hubungan antara kemiskinan dan stunting tidak selalu kuat. Ada daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi tetapi jumlah stunting rendah, dan sebaliknya. Dari scatter plot di atas didapatkan nilai korelasi sebesar 0,141. Selanjutnya. Selanjutnya, grafik jumlah balita stunting dan BBL. Grafik ini menunjukkan hubungan antara jumlah bayi lahir dengan berat rendah atau BBLR dan jumlah balita stunting. Titik-titik menggambarkan data tersebut dan garis tren menunjukkan bahwa semakin banyak bayi dengan BBLR, semakin tinggi kemungkinan jumlah balita stunting. Namun, hubungan ini tidak selalu pasti karena ada data yang menyimpang. Artinya, BBLR mungkin menjadi salah satu faktor penyebab stunting, tetapi ada faktor lain yang juga berpengaruh. Dari scatter plot di atas didapatkan nilai korelasi sebesar 0,780 dan nilai Y 960,760 plus 4,861X. Baik, di sini karena nilai korelasi dari grafik jumlah balita stunting dan BBLR melebihi 0,65, yaitu 0,780. Di sini terdapat tabel regresi dengan nilai regresi sebesar 960,760 ditambah 4,681X. Di sini terdapat nilai multiple R atau nilai korelasi sebesar 0,780 dan nilai R square 0,609 dan nilai adjusted R square yaitu 0,593. Kesimpulan dari hasil analisis kami menunjukkan bahwa jumlah balita stunting memiliki korelasi yang cukup kuat dengan berat badan lahir rendah, namun cenderung lemah dengan indeks keparahan kemiskinan. Sebaran data jumlah balita stunting kurang rapi, sedangkan sebaran data indeks keparahan kemiskinan dan BBLR lebih rapi. Terdapat hubungan yang kuat antara kemiskinan dan BBLR dengan korelasi sebesar 0,780 yang mengindikasi bahwa tingkat kemiskinan secara signifikan meningkatkan resiko BBLR. Selain itu, hubungan linear positif dengan korelasi sebesar 0,142 ditemukan antara kemiskinan dan stunting, yang menunjukkan bahwa keluarga miskin lebih berisiko memiliki balita stunting akibat keterbatasan akses terhadap gizi optimal. Sebagai penutup presentasi ini, menegaskan pentingnya interferensi multidimensi untuk mengatasi masalah stunting dan BBLR, khususnya melalui upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan akses gizi yang optimal. Dengan memahami pola hubungan ini, diharapkan kebijakan dan program lebih efektif dapat dirancang untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara maksimal. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.